Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian paling terupdate, terkini dan terjujur. Dan ke review. Bukan review, karena kedatangan tamu kali Tamu ini. spesial. Nah, mungkin yang kanan ini udah tahu lah ya, Iya, Bapak iya. Dika gitu. Iya. Halo. Siapa yang gak kenal kan? Siapa yang Banyak lah yang gak kenal. Masa nggak kenal sih? Bajunya aja udah sewarna sama Volt. maksud gua lah bagus warnanya gitu Bagus, loh. iya. Mendalami berarti, lavender mendalami. ya warnanya. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya kenapa ada Mas siapa namanya? Mas. Aldo. Aldo ya, kita panggil Halo. Aldo ya. Instagram lu namanya apa? Rinaldo Jonathan. Masih namanya. Masih namanya belum, ya? belum masuk nama media nih. artisnya, Iya. gitu. Nama artisnya nanti ke depan mau siapa kira-kira? Belum terpikir sih. Iya. Nah, tapi kenapa nih Ger? Kita ngundang-undang nih ya. Iya, karena nih Mas Aldo ini tuh ternyata kemarin sempat rame gitu. Betul. Kita kasih tahu konteksnya kali ya. Mungkin udah lihat di udah lihat di thumbnail kali ini. Oh, thumbnail udah banyak nih. Iya, ini masih kelihatan bingung kan nih. ngomongin bahas Huawei sebenarnya. Lebih tepatnya kita riding the wave ya, sama seperti ODM. Oh iya, sama seperti kemarin kita mengadu domba orang Cina. Ya kan? Kita riding wave lagi. Kita langsung Sekarang datengin. Gimana domba. caranya Begotek itu mengalahkan pot hubnya Om Deddy Kobuzer gitu. Kan udah gak ada pot HP, udah gak ada. Oh udah gak ada ya? Udah gak Ya Mas Aldo ini boleh kasih lihat kali klipnya bentar ya. Ya, boleh. Reelsnya. Channel sebelah kayaknya lagi ribut soal Huawei ya. Micro G itu adalah GMS, Google Mobile Service. Kalau kamu ingat beberapa video sebelum ini, kita ngebedah. Nah gitu kira-kira. Jadi Iya. dia ini salah satu yang bisa menjelaskan Micro G. Iya, karena sempat masalah ya, ada Vibonas, Micro G, Vibonas, sama Micro G. G-Box ya. Sama G-Box ya. Dan beliau ini adalah programmer ternyata. Wih. Lihat aja HP-nya tuh, lihat. Kasih lihat Tuh, HP kasih lu lihat dong. HP. Nanti dijelasin kenapa Iya, ya. nanti dijelasin kenapa Emang ya. agak aneh ya. Sabar ya. Oke. Oh, buat Mas Dika sendiri kenapa diundang? Karena dia cuma rame juga kan. Oh, iya, kemarin baru bahas. Emang ya rame kenapa ya? Rame kenapa ya kemarin kan ngejelasin gila. Wah, pertanda apa itu? Waduh, ngejelasin tentang semua sistem Wah, gila. Huawei. Dalam banget bahasnya. Iya, gila. itu dibayar gak sih Pak Dika? Enggak lah. Oh enggak ya. Tapi kok komentarnya sama semua sih? Nah, itu kita coba tanya ke Huawei. Oh. Gue juga penasaran sebenarnya. Oh. Karena awalnya diskusinya kan sehat tuh, gue lihat. Cuman awal-awal. kayak lama-lama kok komentar satu Lama-lama ton gitu ya. Satu ton gitu ya. Ya kan sama-sama bukan Enggak, Huawei. mungkin kalau kita berpikir positif, berarti pengguna Huawei itu banyak sekali. Banyak, bener. Kebetulan negatif. komennya sama semua. Iya. Itu kalau positif. Kalau positif dan gak ada yang negatif. Oke. Nggak ada yang negatif lah. Positif semua gitu. Tapi sebelum kita masuk pembahasan, kita membantu UMKM dulu kali ya. Boleh. Karena sponsor kita hari ini adalah Distrik Gimana sih jelek banget. Copot lagi. Distrik Kopi Roaster. Roaster. Jadi Distrik Kopi Roaster ini apa sih ini sebenarnya di Ini adalah biji kopi ya? biji kopi? Iya, Lo ya. lihat tuh ada Janji Maria, Samosir. Ini apaan anjir? Janji itu- Maria, Samosir, Was, Gugerkin, Oh, Breris, Black Tea gitu. Tipe bijinya. Tipe bijinya. Dicuci gitu. kopi banget. Berarti kalau Distrik Coffee Roaster ini emang bener ya di setiap sore Jokowi itu nyedel ini nih judulnya nih. Jokowi ini Solo, ini di Malang. Oh, di Malang. Beda. Deket. Ada yang Solo sekarang. Oh, udah di Solo juga. Oh, emang siapa sih yang punya? Ada yang Solo juga. Siapa yang punya Yang emang? punya siapa sih emang? Ada orang Malang. Jadi gitu ya, kalau mau ngopi sore hari seperti para raja, Iya. jangan lupa pakai Distrik Coffee Roaster. Tapi kita tanya dulu kali ya backgroundnya lu. Kan lu tadi nih handphonenya ini aneh banget nih. Berarti lu suka ngulik IT itu gimana nih? Yang lihat YouTube aku memang mungkin lebih lihat aku pemusik ya. Cuma Oh, oke. aku memang sekolah teknik komputer dulu. Dan aku udah ngoding dari kelas 5 SD. Ngoding dari kelas 5 SD. Iya. Gila kita ngoding ngadu Beyblade anjir. Mas SD masih main kelereng tuh. Nah, aku gak pernah tuh ngerti main kelereng. Kelereng aku hilang terus. Kalah Tinggal sentil doang nih, milih ngoding loh. Oh gitu ya, berarti lu dari SD ini berarti udah terkait sama IT gitu-gitu. Betul. Nah lu berarti sekarang menentukan pekerjaan apa? Software engineer atau musisi atau apa? Full time-nya musisi, tapi ya software engineer masih ada freelance juga. Ya apa yang jadi cuan lah, lagi FYP apa kita naikin Industri ya FYP kan. apa? Lagi mati project musik, mati project IT, udah kita jualan streaming ya kan. Oh gitu. Tapi lu pernah bikin OS sendiri gue denger. Aku pernah bikin dulu loadernya BlackBerry. Jadi aku punya BlackBerry Javelin, botnya cuma 15 detik. Tapi Damn. semuanya tak ada, browser tak ada, pemutar musik tak ada. Oh ini. YM apa semua tak ada, tapi pokoknya 15 detik gitu kan. 15 detik guys, BlackBerry kalian udah hidup belum? Ini kalau BlackBerry kan dulu lama kan Iya, bootingnya. dia bikin
ngebugilin BlackBerry. Betul, bugilin BlackBerry gitu. Apalagi dulu ya. Apalagi yang lu bikin sekarang nih ongoing bikin software apa gitu. Sekarang aku lagi bikin playlister buat pemusik ya. Cuma rencananya nanti di open source kan. Jadi mohon doanya aja supaya lancar selesai sampai habis. Amin. Berarti kan ini udah jelas ya. Secara background nih orang sebenarnya bener-bener valid. Valid. Yes. Bagaimana? Gitu ya. Karena dia salah satu yang bener-bener marah soal Micro G. Bukan marah sih, lebih tepatnya terganggu Iya. gitu. Atau kita tanya, sebenarnya marah terganggu atau Itu mungkin nanti mau dong. meluruskan? Nanti dulu dong. Oke, Gitu buru-buru kan. banget sih mau kemana? Iya, tapi ngomong-ngomong enggak, tapi video lu itu gue pengen nanya deh, yang edit siapa sih sebenarnya? Nah itu Asna ya. Jadi ada dua kubu. Iya, iya. Kubu Gen Z ini suka. Tapi yang umur-umuran gue pusing nontonnya ya. Oh, musik iya. Emang iya sih gue agak kaget. Tapi lebih ke ini sih, gue penasaran. Apa tujuan lu bikin video kayak gitu? Sebenarnya cuma Salah satu Riding the Wave udah pasti kan. Itu lagi. gue ada di sini udah mulai kapan ya. Jadi gue nggak butuh wave lah. Tapi menurut gue sih gue cuman perlu untuk mengedukasi aja lah. Oke. Karena sebenarnya kalau kita main Huawei ya angkatan kita lah, dia itu udah tahu lah kalau Huawei itu memang dari dulu kayak gitu dia. Iya bermasalah. memang udah emang nggak ada Google-nya. Anyway ini gak ada konten sponsor ya by the way ya? Nggak Ini ada. tadi cuman di Iya, kalau sponsor mana mungkin laptopnya Honor dong kan? Honor kan Huawei bang. Oh, Yang ada bukan, Google. beda. Honor sudah spin off Orang dari pasti Huawei. bakal begitu. Oh iya, Honor kan wow. Huawei bang, wah ribet. Ribet. Ini HP-nya aja Oppo tuh. Google Pixel. Ya, Google Pixel. iPhone. Gak mungkin di sponsor aman. Gue nggak ngeluarin HP ya, sorry ya. Oh, kenapa emang? Masih di box ya? Lavender. Oh iya, tapi balik ke edukasi. Jadi edukasi aja niatnya gitu. Edukasi aja karena sebenarnya mungkin ya menurut gua sih banyak orang yang beli contoh orang beli MacBook Pro Max gitu. Oh iya. 26 juta ya wajar lah mereka pengen tahu ini device gua ini gimana transparansinya Cara pakai gimana cara lah sih, pakainya gimana, ini aman atau enggak apalagi dengan harga 26 juta ya. Wajar kalau ada orang yang bertanya-tanya kayak gimana dan ada pihak yang meramaikan ini menurut gua juga wajar. Itu Oh, wajar. Wajar banget. bukti kebuktian dia bukti dia itu peduli gitu. Memang. Nah, menurut gue sih wajar, makanya gue bikin edukasi kenapa kok Huawei ini sebenarnya kan bukan kesengajaan Huawei untuk bikin Fibonacci, Micro G dan Gbox karena kondisi aja kan sebenarnya. Dan itu mulai dari 2019, kalau dulu yang paling lucu itu menurut gue yang web shortcut itu lucu banget. Oh iya benar. Iya. Taruh ke Jadi shortcut. kalau ini. Mas Aldo inget, dia kan nggak bisa nginstal YouTube. Betul. YouTube-nya itu Dari browser. URL browser dipin buat jadi home screen. Itu kan lucu banget ya. Menurut gue kan. Dan itu dipromoin di videonya Huawei, maksudnya di YouTube-nya Huawei official ya. Jadi menurut gua kenapa Google kayak ini misalkan nih, ini misal opini ya, Google pun misalkan dia mau ngerit Huawei, lu jangan kayak gini dong, harusnya bisa nggak? Bisa. Kayak misal, tapi Google kan selama 7 tahun ini kayak mereka udah nggak peduli atau kalau gua lihat video lu karena usernya dikit. Ya. Ya kan kalau usernya Huawei mungkin ya Google nggak peduli lah karena usernya dikit. User dikit gitu ya. Tapi intinya bikin video itu ya edukasi aja. User anomali yang pakai Huawei itu digabungin sama yang pakai Micro G di luar Oh Huawei. iya. toh. Hitungannya User seperti itu. Ya. anomali kayak kita yang memang pengen lepas dari GMS gitu karena satu dan lain hal. Ya mau gimana gitu. Oke, lalu pendapat lu nih sebagai programmer dan juga operator hardware software soal fenomena Fibonacci Micro G ini, menurut lu gimana? Aku sih pada dasarnya nggak terlalu peduli Fibonacci siapa ya. Cuma yang aku paling nggak terima tuh Huawei. Yang aku nggak terima tuh Micro G kena fitnah itu aja sebenarnya. Oke, jadi menurut lu ada fitnah di Micro G itu, menurut lu? Menurut aku ya, karena yang kena serang kan Micro G-nya dibilang tidak aman. Padahal yang megang Micro G, yang menggunakan Micro G itu handphone dengan Privacy paling gila ya kan. Bahkan sorry tuh saya kriminal aja make. Oke. Tapi somehow tiba-tiba dibilang Micro G nggak aman lah. Lu ngerti apa sih soal Micro G gitu? Tapi di sini ini bukan Ini project lebih tua daripada Huawei kena hukum US makanya nggak bisa pakai Yes, Play iya, Store. Oh Iya, iya. betul. Tapi ini di sini kita tekankan juga, di sini kita tidak ada niat untuk menjatuhkan satu pihak ya. Enggak. Di sini Enggak, kita enggak. apa namanya? Menjelaskan aja. Kita murni edukasi aja Iya. karena obatnya security adalah edukasi, bukan kunci. Tapi gue mau tahu deh bedanya GMS sama Micro G kan selain dari resmi nggak resmi lah ya. Ya kan Micro G Ya. open source lah ya. Itu gimana? Maksudnya kenapa bisa lebih apa sih namanya secure gitu dibanding biasa GMS? Iya, kenapa Micro G? GMS itu kita balik ke awal pada dasarnya Google itu perusahaan iklan. Iya. Kalau kita mau samain sama kayak
Jaris NK yang jualan Oh, Videotron, jualannya iklan. Iya. Oke. Nah, cuma Google kan pengen tahu user ini kegiatannya ngapain aja. Contohnya aku musisi nih, tentunya dia pengen ngelempar iklan keyboard ke aku. I see. Iya kan? Iya. Tapi gimana cara dia tahu aku keyboardis? Ya tentunya dia ngelihat antara dia Aktivitasnya. ngelihat Google Foto aku, oh ini kok banyak keyboard ya. Atau dia ngelihat YouTube aku, Suara juga kadang ya. suara kita belum bisa jamin sih. Tapi mungkin pada saat kita ngobrol sama Google Game ini atau Google Assistant, dia ngerekam dan jadiin itu bahan trainingnya kan. Karena pada dasarnya kita semua cuma data sama Google. Betul. Nah, data point itu diperbanyak sama Google dan dibikin kita makin ketergantungan sama Google, jadilah GMS. Nah, GMS itu ngumpulin data dari handphone kita yang ya salah satunya lokasi handphone kita di mana. Dia ngelaporin tiap sebentar ke Google. Ya kalau satu orang aja mungkin nggak berharga gitu, tapi kalau misalnya ada katakanlah 100 handphone nyangkut di SCBD nggak bergerak, langsung bisa diartikan ini macet ya kan. Kalau jadi Habis itu- mapnya jadi merah gitu ya. Ya, itu kan dari GMS juga yang ngelapor. GMS dan orang-orang yang pakai Google Map di iPhone itu data set semua. Habis itu data ini mau dijual kemana? Ya pertama ke Google Map untuk di recycle lagi jadi data yang lebih baru lagi, lebih sehat lagi, atau dijual ke Gojek misalnya karena map API toh. Iya, dipakai ya. Semua aplikasi-aplikasi ojol itu semua mapnya beli. Mana mungkin Gojek yang mapping Jakarta gitu. Betul. Capek Baru lagi. Jakarta belum Indonesia. Capek banget sih. Tapi memang berarti pada dasarnya MicroG sendiri ini memang apa namanya? Nah kembali ke MicroG tadi, karena Google jadiin kita dataset, Iya. MicroG ngambil semua yang disediakan Google sebagai service, yaitu login, yaitu Maps dan kawan-kawan diambilnya, tapi yang kita ngembalikan data jadi dataset bisa dimatiin. Oh. Makanya privacy. Jadi kita nggak ngelapor nih di mana nih Aldo lagi di mana, kita nggak ngelapor ke Google kalau aku pakai MicroG. Yang ngelapor GMS. Tapi kalau misalnya seaman itu, kenapa Google bikin aturan yang pakai MicroG itu bisa kena ban? Karena memang itu melanggar sebenarnya. Oke, nah kalau itu melanggar berarti sebenarnya apa yang dilakukan Huawei ini berarti tidak benar dong, atau tidak sah dong sebenarnya, atau gimana? Gue nggak ngerti deh. Kalau ngomongnya kalau ngomongnya melanggar sih iya. Tapi kalau ngomongin kena ban sebenarnya kecil banget karena MicroG udah tua banget, gak ada yang kena ban. Itu dia. Atau mungkin karena dari open source-nya. Jadi sebenarnya kan Enggak, karena pada dasarnya pakai MicroG juga nggak ngapa-ngapain. Ya kan dari custom ROM juga pakai MicroG kan semuanya. Iya iya. Jadi Intinya kalau memang berulah aja di Google, entah nyepam YouTube, entah ngapain ya kena ban ya. Tanggung dosa sendiri ya kan. Tapi kan itu udah lebih ke arah TOS ya YouTube, bukan bukan S GMS-nya. Google-nya. Karena Google pada dasarnya butuh data point toh. Nanti kita belanja in app juga lewatnya MicroG lagi, masukin kartu lagi, data point lagi kan. dan MicroG ini punya Google atau emang developer aja? Project independen. Independen. Yang mengakui kita masih butuh Google tapi kita nggak butuh semua. I see. jadi kalau pakai GMS itu bundling kayak semua services. Tapi kalau MicroG itu kita bisa pilih ya. Kurang lebih seperti itu. Ya dulu ada sih kalau custom ada pilihan service Google-nya dari Iya, Nano, Pico gitu. Kalau misalnya kayak ada OS yang privacy banget tuh untuk custom ROM Pixel, Graphene OS. Dia tuh bahkan Google Play Store-nya tuh dikunci dia, dan seingatku ada opsi untuk pakai MicroG, se-privacy itu dia. Ini baru MicroG, kita belum masuk ke Gbox. Gbox ini sendiri menurut lo aman gak sih sebenarnya? Penggunaan Gbox itu kalau dari mata developer deh, menurut lo gimana? Gbox ini kan pada dasarnya virtual machine ya. Ya, betul. Android dalam Android, handphone dalam handphone ya kan. Sebenarnya kita nggak usah ngomongin Gbox-nya dulu secara apa ya, tapi teknologi seperti ini sebenarnya nggak spesial. Karena kalau kita ngomongin Chrome OS kan bisa jalanin Android aplikasi. Tapi Androidnya sebenarnya VM, namanya ArcVM. ArcVM itu VM Android di dalam Chrome OS yang dibikin sedemikian rupa ngobrolnya sama Chrome OS sampai kalau kita connect VPN juga yang nge-handle sebenarnya Android. Nah, di Windows juga dulu ada WSL, yang iya, Linux kan ada Linux. WSA. May he rest in peace. Udah enak padahal sebenarnya WSA. Aku masih sakit hati sampai hari ini. Ya berarti tapi gambaran besarnya Gbox ini, penggunaan Gbox ini sebenarnya aman atau enggak sih sebenarnya? Kita nggak bisa jawab 100% ya, karena
untuk memastikan aman atau enggak ya aman tuh kalau kita bisa bongkar sendiri semua. Baru kita bisa pastikan itu aman. Tapi ya aku coba bongkar sendiri juga nggak ada yang aneh-aneh sih dalamnya. Iya, Yang jelas lebih aman dari Inoi lah ya. Oh iya benar. Oh iyalah. Ino itu masuk malware ya, masuk malware. Emang tuh. virusnya ada di Iya, dalam. Itu sistem level itu. Ya Tuhan Nggak, tolong gua ya. mau tanya deh, Mas, itu sengaja dari Inonya kayak gitu atau? Kalau dia menurut lo sebenarnya gimana? Kalau menurut lo? tersusun? Ino ini brand mana? Katanya Eropa. Katanya Eropa. Katanya Eropa. Walaupun secara nama Inoy terlalu Cina. Iya, bener. Tapi jujur aku bukan curiga Cina sih. Apa? Rusia. Rusia, dia Rusia. Bahasa Rusia dia. Enggak, gue kan pernah dapat barang CD kan. Iya. Inoi itu Dubai. Di Inoi itu dari pabriknya udah di CCP malware atau dia itu ketika keluar dari pabrik baru di CCP gitu. Kalau dari video yang pernah aku stitch juga, kan dia nampak dia punya malware ketemunya di directory system. Iya memang. Sistem Triada. level. Triada kan. Berarti dalam firmware, berarti dari dalam pabrik karena di video itu juga dia nampak unboxing ya kan. Itu bahaya sih. Nah, itu baru bahaya. Tapi kalau misalnya G-Box itu tidak saman itu, lu tidak percaya berarti? Masih dipertanyakan lah ya. Iya. Dia tuh sama nggak? Gue sih memang abu-abu ya probability lah kalau misalnya G-Box. Tapi kalau masalah kompatibilitas baru Mas ya. Ya. Karena kan dia spoofing jadi kadang Ya, WhatsApp itu juga sebenarnya yang tanda tanya karena kalau misalnya kayak kita balik ke Chrome OS Arc VM dia akan ngomong aku tuh laptop Asus misalnya gitu. Iya. Ya itulah virtual machine memang. Iya, dia jujur gitu kan. Nah, ini kau ngapain spoofing kan gitu aja. Sistemnya berarti sama kayak emulator di PC dong, emulator Android. Mirip. Ya kan? Mirip dia dekat banget sama BlueStack sama LD Betul Player. kan karena ada pilihan spoofingnya mau pakai Samsung Iya. apa. Tapi kayak aku penasaran dah, G-Boxnya Huawei ini tuh yang G-Box dari Huawei atau dari Google-nya sih? Ya. Maksud gua kayak G-Box punya mereka gitu. G-Box Enggak ya? itu kan punya G-Box Google. tuh dari Singapura ya. Enggak, bukan. Aku kurang Bukan tahu. maksud gua Huawei kayak nyiapin, oh ini G-Box yang dimaksud tuh emang dari Huawei punya gitu. Jadi Nggak bisa jadi kalau aku lebih curiga ini karena kebetulan solusinya bagus ya udah kita bundling aja jadi kayak gitu. Oh, bundling ini maksudnya gimana? Ya sama kayak Micro G. Oh. Oke. Tapi yang gue bingung kan di Cina juga ada ya Huawei, Easy board. isi broad. Iya, Kenapa isi mereka nggak pakai itu aja? Nah ya itu. Sistemnya ini kayak gimana? Gue belum nyoba sih soalnya. Kalau gua riset ya kemarin karena gua bikin video gua riset tuh jadi masing-masing negara itu kan ada Huawei masing-masing ya kayak Huawei Indonesia. Iya. I see. Nah itu sebenarnya kalau di Cina, bukan di Malaysia itu kalau nggak salah Aurora Store. Kalau di kita kan pakai G-Box. G-Box. Terus kalau orang Cina keluar negeri, ya itu baru pakai isi e-board karena mereka butuh APK kan. Betul kan? Nah, gue setuju sama lu. Kenapa nggak isi e-board aja sekalian semua? Betul. Jadi biar nggak ada banyak kepentingan, banyak makelar lah itu. Ya dan satu develop aja lah gitu kan. Dan jelas tuh developannya si Huawei gitu Ya. kan. Nah itu dia kenapa nggak dipakai? Tunggu, aja? kita bahas Aurora Store tadi. Aurora Store itu cuma Play Store sebenarnya. Cuma Play Store aja. Play Store. Play Store yang dibikin Sebenarnya di Play luar Store di gitu luar Play Store. Dia maksudnya Play Store gelap kayak Micro G juga sebenarnya. Kayak APK Pure. Enggak, kalau APK Pure itu ada handphone lain yang mendownload isinya Play Store atau isinya store-store lain gitu kan ada installer ini APK Ya, ya. benar-benar. APK-nya dipungutin nah dijadiin APK Pure Ya, ya. atau apa gitu. Aku bisa bikin website sendiri jualan APK besok. Nah, kalau Aurora itu ngobrol ke Google. Dia ngaku-ngaku Play Store sama kayak Micro G ngaku-ngaku GMS. Oh iya. Nah, cuma Aurora Store, balik lagi Aurora Store itu Play Store yang versi privacy banget juga. Dia tuh ada server khusus bagi-bagiin token supaya kita bisa ngambil aplikasi dari Play Store. Valid bisa dipastikan itu dari Play Store karena download servernya juga Play Store. Tapi nggak login. Oh nggak betul Google login. Iya, dia tinggal tekan anonymous login dah keluar APK-nya. Nggak bingung sih gue cara kerjanya. Tapi kalau dari lu sendiri ya, yang dilakukan sama Huawei ini sebenarnya sah nggak sih? Sebenarnya sah aja kalau dia jadikan itu opsi, bukan maksudnya jadi kayak kita aman kok. Enggak. Dia nggak usah ngaku-ngaku aman. Ya, ngomong aman ini juga memang abu-abu sebenarnya. Iya. Gitu ya. Enggak, maksudnya aman dalam artian penggunaan bukan security ya. Iya. Maksudnya kayak ya BlackBerry juga dari dulu kan nggak pernah dijual jadi handphone Android BlackBerry 10. Iya. Tapi dia ada Android runtime ya. Betul sih. Kenapa dia nggak berani jual itu S Android ya? Karena dia nggak ada Play Store ya. Masalahnya kita mau tarik garis Android itu apa di mana? Oh, menarik.
Iya juga Nah. sih. Ketika kita ngomongin Android itu apa? Apakah karena ada Play Store-nya? Oke. MetaQuest mau letak di mana? MetaQuest Android juga. Huawei mau letak di mana? Iya. Fire Phone-nya Amazon mau letak di mana? IPTV-nya IndiHome mau letak di mana? Oke. Kita tarik garisnya lebih geser lagi. Dia bisa install APK. Edisi Ingeni Codex 8000 mau letak di mana? APK-nya dia bisa install APK tapi harus ditandatangani sama Ingenico atau sama yang ngedeploy. Kalau kayak video aku kemarin BRI. Itu mau letak di mana? Itu. Belum lagi ada solusi-solusi yang aneh lagi kayak kemarin aku ketemu ada mixer isinya Android, sound mixer isinya Android merek SoundKing. Itu lebih aneh lagi kan? Tapi open source. Ya Android pasti open source. Cuma mungkin tidak semuanya dibagiin. Biasanya kita tahu dia Android. Cuma kan nggak semua juga patuh sama open source. Kayak dulu MediaTek ribut sama Google sama Linux gara-gara kernel source-nya nggak jalan. Aku dulu punya Andromax V, nggak berhasil aku custom ROM cuma gara-gara kernelnya hilang. Itu aku dendam banget sama MediaTek sampai hari ini. Berarti satu hal yang gue tarik di sini ya, gampangnya ya, secara awam berarti sebenarnya memang untuk menjadikan Gbox itu solusi, nggak salah sebenarnya berarti. Nggak salah. Karena aku di MetaQuest juga install Gbox dulu. Oke. Aku dulu ya dengan kerennya punya mixer digital ngeremote pakai MetaQuest. Anjay, mixer aku terbang cuy. Ada videonya. Iya lihat gue lihat. Nah, itu pakai Gbox. Oke. Tapi secara legal nggak boleh. Itu nggak ada urusan legal nggak legal ya karena emulator Android resmi juga ada AVD namanya dalam Android Studio. Tapi aku mau nanya deh Pak Dika, sebenarnya Huawei sendiri pun itu dari dulu kan sering main sama Huawei dari dulu ya. Sering main gak tuh? Iya sering main sama Huawei maksudnya. Sering nyobain lah. Nyobain Huawei. Sering Iya. dia Iya. kan gua main kelereng. Iya, sering nyobain kan. Maksud gua sebenarnya Huawei sendiri tuh menyarankan gak sih untuk Gbox ini? Atau dia sebenarnya nggak menyarankan tapi memang bisa? Kalau gue lihat ya dari Huawei karena mereka melawan sanksi sebenarnya. Kayak mereka menyiapkan Gbox, Micro G, Fibonacci itu kan kayak melawan sanksi gitu. Betul. Jadi betul. ya itu sebenarnya kalau disarankan sih enggak sebenarnya. Which is solusinya adalah Gbox tadi yang dijelasin. Ya. Cuman secara nggak langsung kalau kita lihat sebenarnya dengan mereka nyiapin app gallery, dengan app gallery itu ada Fibonacci, Micro G, sebenarnya itu kayak mereka memang nggak publish kalau kita bisa Google kok. Gak dipublish, tapi dengan mereka ada app gallery, terus ada Fibonacci, Micro G dan Google APK Gemini. dan Google Gemini itu kayak ya sebenarnya jadi rahasia umum. Iya. Jadi bukan orang kayak kalau lu tanya sebenarnya Huawei menyarankan Google nggak sih? Sebenarnya secara orang yang berlogika menurut gue udah tahu lah kalau Huawei ini sebenarnya ngasih solusinya ini loh. Walaupun Huawei secara di websitenya atau di YouTube-nya mereka nggak pernah publish, karena nggak mungkin publish lah. Iya. Nggak mungkin mereka. Karena satu dan dua hal Kalau ya. publish kan berarti Aku ketemu developernya Micro G versi Huawei di GitHub username-nya. Gimana tuh? Aku lupa username-nya apa. Halo. oke. Nggak ngajak ngobrol juga. Cuma dia ngaku dia yang menyebarkan Micro G di app gallery. Oh dia ya. Ya, Salah cuma Maksudnya menyebarkan ini apa nih? dia yang compile. Oh, dia yang Oh jadi dia download dari open source tadi. Jadi Micro G ini ceritanya jadi ada beberapa versi. Ya satu Micro G biasa yang kita download dari GitHub. Ya satu lagi Micro G Fancet. Ya paham lah ya YouTube bajakan ya. YouTube fans ya, udah tahu lah. itu masih bisa dipakai mah. Masih ada, masih ada. Masih. Itu terus yang Micro G-nya Huawei sama Micro G-nya Huawei versi Cina. Iya. Dan ya setauku juga yang Micro G Huawei sama Micro G official kode base-nya nggak jauh. Oke. Nah untuk Fibonacci sendiri ini apa ya? Gue juga. Nah gue sebelum bikin video yang kemarin tuh gue udah research Fibonacci ini gue nggak ketemu sih. Nggak ada asal muasal Gak ya. ada asal. Kalau misi siapa tadi? Gbox itu dari Singapura. Dan kenapa dia tetap bisa spoofing karena dia dari Singapura, jadi dia nggak melawan sanksi US. Karena kalau misal kantornya di US, Udah pasti nggak nggak bisa. Oh begitu cara ngakalin aja sebenarnya. Ngakalin aja ya. Which is gak apa-apa. Bukan nggak bisa sih, nggak boleh. Nggak boleh. Iya, Balik makanya- lagi sama kayak situasinya Micro G ini. Ya kan Google punya US, Huawei punya Cina. Ya kan Huawei yang ribut sama Google gara-gara Huawei dekat sama Partai Komunis Cina. Iya. Cuma ya secara kode base dia tetap Android gitu, mau gimana tetap juga connect. Oh oke. Sementara kalau udah open source kan kita nggak bisa kontrol penyebaran udah nyampe mana. Oke. Iya sih. Tapi mungkin gak sih Amerika itu membuat aturan Micro G ini gak boleh dipakai gitu? Kalau dia mau bisa-bisa aja kan. Trump kan suka-suka dia ya.
Bener juga. Iya sih memang. Iya, Kalau makanya dia- Tapi eksekusi teknisnya jauh lebih susah dari situ karena Oh, berarti di sisi server gimana cara dia bedain itu micro G sama itu bukan micro G? Oh susah. Susah. Oh, isinya udah Google Gini, aja ya? Gini, aku kasih contoh satu aja deh. Google Pixel 1 ini 7 ya. Jadi jauh sebelum ini Google Pixel 1 itu punya promo ngupload di Google Foto gratis. Iya. Terserah Oh iya, dari tahu gua. handphone apapun di foto, terserah dari kamera apapun, pokoknya file tuh dalam Google Pixel 1, buka Google Foto ya, dia ngupload bebas. Dia cuma spoofing di build.prop. Oh iya, Dia cuma spoofing device ID-nya dan itu di copy ke handphone manapun. Ya kalau sudah root kan gampang. Tinggal kita edit build prop. Ya udah dia ngaku jadi Google Pixel ini ngupload bisa gratis. masih kan. Ah, itu Pixel 7 dia nggak pernah dapat sebenarnya. Permasalahannya ini Google Pixel 1 udah lama outdate loh. Iya. Tapi gimana caranya Google ngeblokir ini semua? Susah ya. Susah. Gimana cara dia ngebedain ini build propnya Pixel 1 beneran sama yang bikinan kayak punya aku? Apa dia mau ngeblokir semua? Class action nanti. Kalian bikin promo bohongan. Iya, enggak berarti Tapi sebenarnya kalau di blokir misalnya, oh ini di foto bukan dari Google Pixel misalnya. Karena kan sekarang kita moto dari DSLR kita copy ke Pixel 1 juga dia nguploadnya gratis. Misalnya dia mau nandain dari data kamera itu pun gampang dibohongin. Ah, Iya Google mau sih. gimana? masuk akal loh. Berarti artinya ketakutannya kan salah satu itu. Kalau misalnya ada salah satu yang di ban sama US kayak misalnya Micro G, akan mampus Huawei kan. Bener-bener hilang dari permukaan bumi. Cuman masalahnya di sini berarti Micro G sendiri juga dipakai level server ya. Gitu. Jadi Bukan di server itu nggak bisa bedain Oh, iya, ini iya, Micro iya. G atau GMS. oh, itu. Jadi memang bahkan dari Google-nya sendiri juga akan kesulitan kan. Iya paling dibedainnya dari ini kok telemetrinya nggak ada ya. Tapi belum pasti kan, belum tentu ya. Ya belum tentu juga balik lagi implementasinya tidak segampang itu. Oke. Server Google berapa banyak? Tapi gue mau tahu deh, lu mau ngerti atau enggak kalau misalkan GMS ini tuh bisa di otak-atik nggak sih sama brandnya HP ini? Misalkan kayak Samsung kan punya One UI skinnya, dia bisa nggak otak-atik GMS-nya? Nggak bisa. Emang udah pure Karena gitu. itu jatuhnya sertifikasi handphone. DPI. Kalau di otak-atik dia nggak akan lulus. Dia nggak boleh ada Play Store. Oh gitu. Oh, itu yang membedakan. Oh, makanya BlackBerry nggak punya itu Play Store gitu ya. Kalau BlackBerry sepertinya keputusan bisnis. Oh, oke. Karena Tapi dia gue pengen masih tanya deh masalah. Kalau gue baca di forum-forum tuh, Gbox itu juga dipakai untuk misalkan kita udah nggak dapat update Android nih. Kan beberapa aplikasi tuh udah nggak bisa dapat update. Ya, Iya. Nah masuk nih pakai VirtualBox biar aplikasinya tetap dapat versi terbaru. ya. Itu bisa kayak gitu kalau Gbox. Technically bisa. Prakteknya tidak segampang itu. Pertanyaannya handphone yang tidak dapat update nih speknya apa? Kalau handphone nih RAM-nya 2 giga dimasukin kayak box nangis tuh handphone. Betul sih. Tapi kalau misalnya di situasi apes tiba-tiba kita beli S24 gitu kan RAM-nya masih kece ya kan. 12 giga misalnya. Tapi Samsung ngasih update cuma 2 tahun gitu. Silahkan install Gbox itu solusi yang masih bisa. sangat masuk akal. Tapi kan sama kondisi sama Huawei. Huawei kan kemarin itu kan masih stuck di Android 12 untuk virtualnya dia. Nah itu kan walaupun dia tetap dapat update pasti ada fitur yang ketahan karena kan dari Android sendiri pasti ada Nah update itu SDK-nya tunggu, juga. itu ada perbedaan sebenarnya. Kenapa Karena tuh? kita ngomongin satu versi Android, satu versi Harmony OS. Heeh. Jadi mereka sudah pecah. Sama kayak MetaQuest juga seperti itu. MetaQuest juga pecah dari Android. Oke kita punya kode base dari Android 12 tapi habis ini kita jalan masing-masing ya. Ya. Kita punya jalan masing-masing guys. Nah ya habis itu yang ngurusin security update setelahnya bukan Android lagi, bukan Google lagi. Mereka cuma oke kita punya titik temu yang sama di Android 12 tapi habis itu udah jalan masing-masing, security update juga dikerjain masing-masing dan akan ada titik tidak kompatibel lagi kayak besok Android 13, 14, 15. Sekarang kan udah 17. Iya udah ada perubahan. Nanti Android 20, 25, 12 kan udah nggak kepikiran lagi, udah jauh dia. Iya cabang. Ya jadi walaupun udah baru pun juga pasti bakal ada ketahanan. Tapi ya update-nya ya kompatibilitas. diurusin sama yang bikin cabangnya pertama. Ya Contohnya misalnya Huawei MetaQuest ini. ya salahin Meta, Iya, Facebook iya. ya Huawei yang ngurusin. Tapi kalau soal Huawei lah. security berarti urusannya Huawei untuk dapat update. Betul. Karena dia udah mecah. Which is sebenarnya kalau ngomongin Huawei ya, level Huawei itu kalau ngomongin security sih harus sudah high end sih. Iya. Suka nggak suka ya, karena dia itu juga punya apa namanya tower juga.
Maksudnya Yang gue tahu ya semenjak BTS. infrastruktur dia tuh main bisnis itu di infrastruktur juga kan. Infrastruktur, jaringan. Artinya tuh Dan dia tuh gede kan? Iya dan dia juga ngerti caranya gitu. Gue bukan belain Huawei, cuman ini faktanya begini gitu. Infrastruktur di Indonesia lu boleh kemana-mana lu liatin itu. Huawei. Tower tuh 5G Huawei ya. Iya, Mau iya. di home tuh Huawei. Iya. Huawei ZTE, Iya. Huawei ZTE. Artinya dia sangat valid untuk bilang punya gua nih aman karena dia memang main di sana sebenarnya. Gitu sebenarnya walaupun ya kalau cara buktiinnya memang ya hacker suruh ke sini, ayo coba lu bisa hack gak gitu. Gua mau nanya deh, berarti kan kalau Fibonacci lagi deh, Iya, Fibonacci. kenapa dia bisa itu? Namanya kenapa Fibonacci ya? Maksud itu kata enable banget gitu. Iya, namanya aneh banget ya. Iya, Fibonacci. Dipanjang-panjangin lagi kan. Iya. Nah tapi kenapa nih Fibonacci ini bisa mengubah kayak data ini apa aplikasi-aplikasi Google itu, dan dia mau dia berani gitu. Kalau Mengubah di, gimana maksudnya? mesin kalau lu cek di app gallery-nya atau di Gbox kan, Google misalnya YouTube ininya Fibonacci, Google Chrome itu Iya, Fibonacci. sumber tuh maksudnya Fibonacci. sumbernya di bawah. Sumbernya Iya, dia sumber berani Fibonacci itu. bukan Google. Nggak, sering kali kan yang kita lihat di handphone Huawei itu kalau kita install Fibonacci kan itu cuma shortcut ke MicroG. Ya. Itu. Nah itu jadi Huawei App Gallery ini ngaku bingung sebenarnya cara kerja. Kok tuh aplikasi apa sebenarnya? Masalah lagi baru lagi itu ntar Gue ya. bukan belain Huawei ya, tapi sebenarnya itu udah lama nih semenjak Petal Search. Oh iya, udah. Ah iya Petal Search Petal itu. Search Itu. Jadi Petal Search itu kan dia nyariin lu app gallery, app APK Aplikasi lah ya. Lu mau dari APK Petal Pur, APK Search. Kumbu. Namanya aja udah Petal ya. Metal itu bukan metal ya, metal ya gue juga gak ngerti. Aku punya joke cuma mesum nih. Woi, tapi secara gambaran besar berarti kita agak nggak fair kalau kita ngatain Huawei nggak aman sebenarnya gitu. Lebih tepatnya. Apa enggak? Apa mungkin security-nya kita bisa bilang aman-aman aja. Gue mungkin bisa kasih jawaban lebih aman dari Inoi lah. Itu jelas. Itu jelas, itu valid. Game Boy juga lebih aman dari Inoi. Karena kan dari VM ya, berarti kan dari disuntik software, lu dimasukin barang itu triada breng. Lu gila sih bikin virus dalam sistem Wah, level lu. Itu lu selevel bikin kerjaan kayak FBI Jadi sih. saran lo CIA. orang yang udah pakai Inoi ini mending custom room aja. Mending jual. Enggak, masalahnya custom ROM juga nggak selesai. Kita ngobrolin play integrity lagi. Oh iya, bener. Berarti udah nggak bisa diapa-apain nih berarti. Ya, di custom ROM mungkin akan lebih panjang umurnya dan lebih aman iya. Tapi custom ROM akan selalu berantem sama play integrity kalau namanya dulu safety net. Oke. Itu PR lagi, nyari keybox-nya lagi, ini lagi, itu lagi. Ini gue sebeli Inoi lah ya. Tapi itulah alasannya kenapa Samsung 40 juta, ya kan? Apple 40 juta gitu kan. Ada alasannya ternyata. Iya. Karena ternyata kalau kita tarik lagi data mereka, softwarenya tuh emang udah sekompleks dan segampang itu. Ternyata itu yang bikin mahal mereka ternyata kan. Gak ribet. Oke. Kalau mau murah 512 UFS G99 sikat Inoi. Tapi dengan Virus. ya. Pilihan ada di situ. Pertanyaannya lu butuh device tuh ngapain gitu kan? Oke. Kalau misalnya butuh device yang memang cuma buat main game aja dan kebetulan game yang gak rewel, lu udah beli Inoi custom ROM kalau ngerti. Pilihan yang bagus juga sebenarnya. Intermezzo dulu deh. Kenapa deh? Lu pilihan lu ini. Iya, ini Pixel. Gue mau tahu. Iya Pixel, kita ngomong Pixel aja dulu ya. Pertama, Emang sejelek itu Pixel? Memang sih. jeleknya Pixel adalah tidak masuk Indonesia. Oh iya. Itu bener. aja. Bener. Dasar bagus pada zamannya lah sampai awal. Pada dulu. zamannya sekarang Cina menang, Pak. Gini, dulu kan sampai kita Gua- rela gua- untuk install Gcam kalau masih. Oke, iya, Gcam. Iya kan? Ya, tapi kan Gcam juga gitu-gitu loh. Sekarang memang udah gak relevan, tapi dulu Iya, Orang tuh- Gcam itu hadir karena dulu tidak ada namanya kayak after process yang lebih advance sekarang gitu. Kalau dulu tuh, kalau sekarang tuh advance banget untuk after processing. Lu bayangin kayak Oppo ini udah kali 10 optical di ini lagi di after processing lagi. Nah, adanya Gcam tuh di situ dulu karena after processing tuh nggak bagus. Makanya HP-HP jelek pakai Gcam. Yang dimana banyak yang oversaturate. Betul. Udah Itu kan oversaturate. beda selera. Iya, oversaturate, overexpose. Beda selera. Ditaruh di community. Nih bang, gue pakai X3 nih. Gue lihat ini bercanda gak sih? Gitu. Masa mungkin layarnya dia brightness-nya rusak. Jadi pas ngedit itu Oh, di layar dia nggak exposure turut overexposure. secara fisikal ya. Nggak bisa nggak gitu. Layar orang tuh beda-beda. Oh, benar orang beda-beda ya. Tapi sama, stand gue masih sama. Pixel jelek menurut gue. Untuk harganya dan udah dikasih GPU power VR, gak layak menurut Sama gue. Kirin bagus mana? Sama Kirin, mendingan Pixel. Kirin, nanya lagi sama Kirin bagusan mana? Pertanyaan apa itu ya? Pixel itu paling dekat sama AOSP. Oh ya, Betul, betul. Kayak mana Android divisikan sama Google, ini loh Android
jadilah Pixel. Emang harusnya Pixel. Tapi kan maksud gue kan bukannya ROG juga iOSP ya? Enggak lah. Ya kan kalau ada- kita ngomongin Android semua based on AOSP sebenarnya, cuma siapa paling dekat kan gitu. ROG bukan paling dekat ya? Tapi kan ada custom, Enggak, kalau dia enggak lebih, pure. lebih dekat Sony. Ya kalau ngomongin price ke spek ya Pixel nggak menang. Iya kan? Tapi Iya kalau kan? iya betul kalau ngomongin Iya. harga ke spek ya. Tapi kalau ngomongin experience karena aku memang butuh AOSP bener-bener AOSP dan aku malas pakai emulator ya. Jawabannya Pixel itu satu, kedua kameranya oke. Masih oke. Ya ngomongin Gcam kan ya kamera buruk dikasih software bagus bisa tertolong sejauh apa sih? Ya. Ini harga berapa sih lu beli? Kebetulan dibeliin ya. Oh. Tapi pas Saat itu, itu? sekitar 26 27. 27 juta. Tapi kalau harga resmi ya, Tahun harga berapa, resmi Ini Pixel sangkatan 7. iPhone 14. Oh. iPhone 14. iPhone 14 itu ada Samsung apa ya? Samsung S24 ya? Banyak. Enggak ya? Enggak, bukan. Sudah 3 ya? 23 ya? Sudah 3. Tapi kalau ngomongin harga mentoknya maksudnya ya sama-sama iPhone sama-sama iPhone Pro Max, sama-sama Pixel Pro itu harganya sama sebenarnya. Yang bikin mahal itu karena dia nggak masuk Indo. Oh iya. betul. Pajaknya mah. Tetap Betul. mau beli. Kenapa? Ini dibeliin. Development device mau gimana ya kan? Tapi- Dibeliin ini, dibeliin Tapi ini, saat itu emang dua-dua bagus. dibeliin. Tapi saat itu memang bagus banget itu emang. Maksudnya kayak karena brand kompetitornya juga nggak sebagus sekarang gitu. Menurut gua untuk kamera ya, kalau ngomong kamera tuh kalau Android tuh bagus-bagus Cina tuh 2024 mungkin. Ya, Balik 2023. lagi kalau mau kamera bagus beli kamera. Iya. Benar sih. Bener sih. Nah, nanti kita Tapi balik. Apalagi kalau- iPhone. Nah. Kalau butuh reference Android, Iya. kalau nggak Pixel S. S Jadi itu Itel S. enggak Samsung S. Samsung Kirain S. Itel. Kan Itel ada yang S. Betul lagi. Advan juga ada yang S. Gila. S4e. Kan ada nih. SE. Sebelah aja iPhone nih. juga ada SE. Ada. Advan S4e. Iya Advan dulu. Tapi kenapa sampai lu modif begini? Iya, model ini kenapa nih? Ya balik lagi spare part susah ya kan. Oh, iya. Mau ngimpor dari iFixit entah berapa apa ya. Baterainya gitu. Kita Tamiya, cok, lihat tuh. Nih, Jadi- lu zoom tuh. Kayak Tamiya baterainya. Jadi Gila. BMS-nya aku potong, terus aku bolongin di bawahnya biar kabel bisa keluar, habis itu aku sambung kabel ke luar. Jadi aku bisa ngidupin handphone 3 hari. Jadi 3 hari. 3 hari. Tapi ngecas 6 jam. berarti tapi poin gue mau tau nggak kenapa ada ini tuh adalah ini orang valid sekali gitu untuk ngomongin Kreatif sih. untuk ngomongin micro G, ngomongin software, hardware gitu loh. Jadi sampai begini ya. Ini menandakan betapa valid ya orang yang kita bawa Coba gitu. kita lihat. Keren aja. Aku Aku tanya deh mas, kan gue kemarin tuh baca September ini Google udah nggak bisa Iya, upload. side loading. Gue tadi mau nanya itu juga sih sebenarnya. Nah menurut lo itu kan ada 2 versi tuh, nggak bisa side loading sama sekali atau mereka butuh verifikasi dari Bukan verifikasi apa namanya kayak Signature sertifikasi. developer. Sertifikasi. Kayak lo harus kirim verifikasi wajah Iya. sekalian. Ya. Jadi sertifikasi Jadi dulu. gini, supaya gampang teman-teman membayangkannya apa yang terjadi sebenarnya, bayangkan semua negatifnya Android dipertemukan sama semua negatifnya iPhone. Maksudnya gimana tuh? Karena iPhone juga susah side loading kan? Oh iya. Sampai sekarang betul. sih. Sampai sekarang. Makanya semua negatifnya Android gabungkan sama semua negatifnya iPhone. Jadilah device paling gak enak. Iya sebenarnya aneh sih. Kalau misalnya Android itu mau matiin sideload, menurut gua itu bener-bener matiin Androidnya sendiri. Karena kenapa orang beli Android? Karena sideload. Suka nggak suka anjir. Mau Iya. nggak mau. Biar orang bisa nggak Walaupun bayar. memang oke kalau ada yang ngomong, tapi kan UI-nya kayak iPhone ya memang. Ya emang itu. Nah, kita ngomongin itu juga sebenarnya agak susah ya karena side load ini kan memang banyak dimanfaatkan untuk Iya. undangan Benar. APK bohongan Iya gitu. sebenarnya kan Tapi sebenarnya ya- ada 4 negara kan, Brazil, kalau nggak salah Brazil, Indonesia, Singapura sama satu lagi Thailand ya gue lupa. Iya buat uji coba pertama. Iya uji coba karena Indonesia ini yang paling sering untuk kena scam dari side loading ini gitu. Habis itu rekening tiba-tiba habis Iya. gitu kan. Atau tiba-tiba ditelepon, halo saya dari Dana gitu kan dengan atas nama bla 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 bla. Kami butuh OTP untuk sinkronisasi data. Goblok. Sebenarnya salah usernya berarti ya. Iya. Obatnya security itu edukasi, bukan kunci. Benar juga, benar. Iya karena gue jadi ingetin yang gue bilang gue ikut seminar. Tapi enggak sih tadi? Ikut seminar security kan. Jadi ternyata dari setiap sistem yang paling gampang dijebol adalah manusia. Iya lah. Jadi hackernya. Ini ada istilahnya social engineering. Iya, jadi hackernya ini literally nih hacker dia nih, hacker jago nih ya.
Dia nggak usah masuk ke sistem, dia cari. Enggak, dia cuma minta satu resepsionis. Mbak, saya mau kerja, minta wifi-nya dong. Selesai. Ini gue kasih contoh ya, dan aku pelakunya. Hackernya tadi. Hackernya. Aku akan cerita apa adanya. Kita harus dipukulin ya. Aku akan cerita apa adanya. Kalau mau di-cut terserah, tapi Iya. Oh, nggak usah di-cut lah. Seru ini. ada toko di Amerika. Tinggal aku telepon aja, Mbak, barang aku nggak nyampe. Padahal nyampe nih, baru ku unbox. Dikirim lagi. Udah nyampe, telepon lagi, nggak nyampe. Pulangin duit aku, udah malas aku. Dipulangin. Aku dapat barang 2, dapat refund. Masih Hack manusia. Oh betul, social engineer tadi. Ya memang. Walaupun sekarang toko itu sudah susah ya. Balik lagi orang-orang jancok kayak aku, nggak cuma aku. Tapi ya ini kayak lolos gak ya? Ya, tapi tapi emang emang perlu di-cut sih ya. enggak, ini perlu enggak lah. dikasih. Menurut gua masih aman. Tapi emang sistemnya Amerika gitu kalau untuk pembelian. Dia nggak kayak di Indo kan lebih secure lah. Kalau di sana caranya begitu. Yes, tapi gambaran besar dari obrolan kita hari ini, pertama tidak ada sistem yang benar-benar aman ya, satu. Kedua, ternyata untuk pakai Gbox, Micro G itu sebagai apa namanya solusi itu gak apa-apa sebenarnya. Ketiga, yang paling bahaya di security ternyata ya manusia, Ya. gitu ya. Ternyata sih itu yang gua. Aku yang nggak setuju tuh Huawei sama Micro G itu. Jadi Micro G itu kan sebenarnya instalasinya harus di root ya, handphone tuh di root, baru sertifikat apa sih tadi ya tuh? Yang Signature spoofing. Ya, signaturnya harus di spoof lewat root kan. Masalahnya kenapa Micro G-nya Huawei bisa ngelakuin itu tanpa root? karena ada bank di sana. Enggak ngaruh. Enggak kan bank itu nggak bisa di HP root, BCA, aplikasi Bisa. BCA. Gak bisa, Cok. Bisa. Nggak bisa. Dia harus di spoof bisa. lagi. Ya kalau di semua kan dari itu bisa. Ya itu kan udah beda lagi. Iya. Iya kan? Di Jadi situ maksud ya. lu Huawei dikeluar dari pabrik, keluar dari box nih. Harusnya kalau biasanya kita harus kayak Micro G itu kita yang setup. Harusnya kita yang setup. Tapi di dan Huawei itu langsung kita bundling. nginstal signature spoofingnya. Harus dijelaskan itu resikonya apa. Karena balik lagi Micro G ini barang third party toh. Oh ya, itu tidak bisa Ini kenapa bisa diinstal dari dalam pabrik gitu. Ini udah ada. Dan semua pameran Huawei yang aku kunjungin semuanya ada Micro G-nya. Jadi walaupun dibilang itu bukan solusi official, tapi kenapa semua pameran ada gitu kan. Micro G itu nggak pernah jadi solusi dalam kotak. Karena dia open source tadi ya. Kalau mungkin itu tadi ya, menurut gua karena Huawei itu nggak bisa state kalau dia itu. Karena kalau kayak gitu kan mereka kayak melawan sanksi kan ya. Jadi kenapa? Mungkin udah ada deal-dealan sama Micro G-nya bisa. Kalau aku ragu sih. Karena Micro G juga nggak ada kepentingan di Huawei. Aku lebih curiga Huawei-nya memang sengaja mengakali biar seakan-akan kami bisa loh. Dan memang faktanya bisa. Cuma itu kan ada kompromi di sini dan di sana. Betul. Dan itu aku nggak setuju. Betul. Tapi Micro G itu bisa nggak sih kita modif lagi isinya? Kan itu open source. Kita bisa modif kayak yang dipakai Huawei itu. Kita bongkar datanya yang kita pengen gitu. Ya bisa, technically bisa kita bikin Micro G yang kerjanya cuma Jadi nyadap. tanpa Cuma perlu teknisnya nggak tanpa segampang perlu itu. developer Micro G untuk ke Huawei gitu ya. Bisa. Bisa ya? Yang masukin Micro G di Huawei sama yang ngerjain Micro G beneran itu beda orang. Oh beda orang. Beda orang, beda repo. Tapi misal kita ulik nih Huawei, apakah bisa sampai kayak Inoi kita tahu sampai ada virus di sistem? Ya nge-scan mah tinggal nge-scan doang. Tinggal cari aja firmware file-nya, udah itu kita Berarti buka yang pakai bikin, Ghidra. bikin virus di Inoi itu bodoh banget ya, sampai bisa di scan doang aja ketemu gitu. Enggak lah, berarti artinya memang Huawei yang enggak sekacangan Inoi lah. Lebih gampangnya itu kali. Kalau Inoi mungkin memang dari perusahaannya juga ada sketchy. Ya, aku agak Dubai loh, curiga Inoi ini punya agenda. Iya, apa agenda gitu. sendiri Kalau dia. Huawei somehow aku yakin Soalnya memang agendanya cuma jualan. Iya, karena kalau Huawei gue setuju juga. Dia ternyata jualan aja kan. Kalau Inoi itu emang agak sketchy, kayak dia ngejual pertama jual Eropa. Berarti target pasarnya itu adalah orang-orang kelas 3, Pak. Yang nggak ngerti-ngerti banget. Kalau orang kelas 3 kan dengar Eropa, oh barang Eropa nih gitu kan. Tapi nggak tahu dah Eropa mana Latvia. Eropa juga Latvia tuh. Ya Berarti kan? menurut Latvia, Famin banyak banget famin Latvia kelaparan. berarti kurang menurut lo. Ya memang kurang ya. Mendingan Indo, gimana ceritanya? Udah jelas sih kalau HP ya. Kalau HP udah jelas ya. Iya gitu lah. Jauh. Romania. Aduh dulu aku punya server di Romania lagi. Ya tapi kayak gitu. Tapi sekarang terakhirnya, nggak terakhir sih, sedikit terakhir.
experience Huawei, lu pernah pakai Huawei gak sih jadi daily? Sekarang tuh yang pakai Azura pakai. Oke. Huawei Pura. Dia pakai DKID juga. DKID Pak. Dia jadi kita kan tiap tim itu ada akun manajer itu. Keren Jadi- banget loh. Gue belum ada, gue pengen ntar. Waduh, aku juga pengen. Karena pengen gue punya pernah editor ke-hack sih. 2 kali kan. Heeh. Nah, ketika lu nyantolin akun manajer editor ketika ini ke-hack, lu masih bisa kick yang ini dari akun lu yang manajer satunya. Wow, iya. Karena gue pernah ke-hack ya. Kalau kita main security ya, gue aja ke-hack 2 kali. YouTube Lu bayangin gak subscriber? Gak pakai Huawei lagi kan? nggak pakai Huawei. Masih kena kan? Masih kena juga. Jadi itu kalau pakai Azura itu bahkan untuk kadang-kadang B-roll short itu juga pakai Pura. Oh. Cuman susahnya harus gua akui, susahnya adalah quick share-nya nggak bisa. Iya, karena ya itu, ini gue mau share juga pengalaman pribadi gue. Kan gue pernah pakai Pura ya. Pura. Gue jujur emang 31 jam. Ya, jadi kalau kemarin kan dibikin joke tuh, kita bikin award kan ada joke-nya tuh. Ger, lu bukan pakai 31 juta, beneran gue. Gue make tapi 31 jam doang. Karena pertama, menurut gue agak aneh kenapa bentuk aplikasi yang di Gbox dengan Huawei App Gallery itu beda secara performa dan kualitas. Kedua, gak ada quick share. Itu menurut gua adalah hal aneh karena lu bayangin nggak 2025 lu pindahin data foto pakai Bluetooth, anjir aneh banget. Kayak begini kayak zaman dulu lagi anjir. Masalahnya quick share itu ketergantungan sama GMS. Iya, dia nggak punya quick share itu. Memang bisa dia kalah-kalin semua. Ya, Misal Huawei yang download Android 16 itu Huawei yang Android 16 itu yang kemarin Huawei apa? ada quick share nggak? Gue nggak tahu ya. Jadi dari leak itu kan Huawei yang Pura tuh Kok nggak tahu kan udah pegang? gak pegang. Lu yang udah pegang. Misal nih Huawei, gue belum coba ya. Misalkan Huawei download O Plus Connect, bisa nggak? Oh, gua nggak tahu deh. Gue belum coba kan. Kayak device ID lagi deh kayaknya. Bisa nggak? Jadi Oppo itu punya aplikasi namanya O Plus Connect. Untuk ke Apple. Jadi dia bisa quick share lah istilahnya ke device AirDrop Android lain. Iya kayak Iya. Bang. Tapi gue belum coba sih. Oh iya juga ya, yang kalian nih kalau bisa sih jadi akalan baru ya. Ya, karena Realme kan juga ada O Plus Connect. Ya mungkin nanti ada. Masalahnya Huawei kan udah pecah dari Android 12. Iya. Udah jalan masing-masing. Jadi aku saran sih nggak buat Huawei berharap, sih itu tapi ya. Aku mau nanya deh, pendapat lo, Huawei kan kabarnya udah Android 16 sekarang, 5G lagi, gimana tuh? Nah, ya udah bagus loh, udah gitu aja. Berarti kalau ada niat kayak, berarti udah mulai bagus nih gitu, enggak ya? Enggak, gue tetap blacklist Huawei. Kenapa? Nggak bisa di-unlock bootloadernya. Oh dari segi itu ya. Dari segi Kalau bisa di customer. unlock apa nggak lebih apa ya? Maksudnya Xiaomi nggak aman? Bukan gitu. Kalau di unlock tuh jadi usernya jadi ke apa ya? Ngerasa ini bisa di unlock nih, bahaya nih. Balik lagi, obatnya security adalah edukasi. Iya. Gini, Iya, betul. ketika betul, device betul, tuh bisa betul. di-unlock, oke deh Huawei pakai Android yang kita nggak tahu versi berapa antah berantah gitu. Tapi dia bisa di-unlock bootloadernya. Kita tinggal suntik main the gaps, jalan Play Store official. Bukan modem-modeman. Jadi buat Huawei mungkin kalau dengerin bisa di unlock Iya, ya. kalau dengerin. Jangan lah. Masalahnya yang memutuskan Huawei tidak bisa unlock itu Huawei sendiri sebelum ribut sama Trump. Oh iya. Sebelumnya iya. sebelum disanksi bisa. Belum. Enggak, dia sudah matikan ini unlock sebelum disanksi. Iya, yang bener-bener unlock. Kalau nggak salah dia matiin unlock itu 2018, disanksi 2019. Yang paling lama itu unlock tuh MIUI. Makanya tapi dia ganti HyperOS jadi dipersulit. Ya. Lama jadinya. Lama jadinya. Cuma kalau Xiaomi kan masih banyak lewat jalur belakang MediaTek. Ya, karena Xiaomi masih cinta community, mending Xiaomi. Tapi memang MediaTek bisa Itu di- juga alasannya kenapa aku blacklist Samsung. Kenapa? Karena One UI 8 juga Ah, nggak bisa nggak bisa. unlock. Dulu pakai Odin ya mainnya. Jadi bukan nggak Odin itu flasher Iya, doang. flasher. buat Dia- dulu tapi ya itu kan Iya, maksudnya makanya orang kan yang ini- paham iya, gitu. makanya sebenarnya penggunaan handphone itu memang sangat subjektif sebenarnya. Tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya gitu sih. Cuman kalau gue pribadi gue belum cerita full tadi ya. Ya endingnya 31 jam karena gue butuh banyak hal yang berkaitan dengan Google. Nah itu ya jadi gue kayak udah gak usah pakai Pura. Gue waktu itu pakai Pura 80 Ultra. Gitu. Ya microG pun tak membantu gitu. Iya. Wah nggak bisa. Itu aja sih kalau dulu quick share. Mungkin bisa pakai apa nih? Yang send anywhere ya? Gue belum coba sih. Oh, local send. Iya, send anywhere Itu juga gua belum bisa. coba sih. Oh, iya. Gua sih biasa pakai Itu. topfisher.com. Iya. Itu bisa juga. Kalau buat- enggak buka Termux, install copy party langsung jadi web server. Padahal Huawei kalau di Cina kan dia bisa pindah dari tangan gini Oh kan. bisa gini, iya tapi nggak bisa begini bang. Ser gitu kan, set gini, set penjilat gitu. Video salah video ternyata di komputer. Salah video. Kan dia
gitu ya. Maksudnya ngau kan Gini-gini tuh ngapain ya guys? Iya, kopi dah keren. Tapi keren. Tapi memang kalau ngomong Huawei sih, ini mungkin penutup kali. Menurut Belum gue. sih, gua kalau mau dipanjangin sebenarnya masih banyak yang mau Jangan Cok. Masih bisa. 17.44 Mau masih panjangin jam 6 lagi? aja kita. panjangin lagi. Udah coba. Guys, sebenarnya nih kita mau bahas gini aja yang sebenarnya gue gatel ya. apa tuh? Kalau Keluarin, misalnya ya kan banyak banget ngomong ya. Ya dan kita juga ambil konklusi itu sebenarnya ya aman gak aman lagi baik-baikin diri sendiri kan. Betul. Menurut lu masalah yang terjadi di HP Huawei itu kenapa kira-kira? Masalah yang mana? Deh. Masalah Misalkan yang mana nih? Kita lihat di komunitas tuh banyak postingan-postingan nih. Yang misalkan WA ada yang error. WA banned, ada error gitu. Ya karena Itu diakalin. kompatibilitas nih, karena ya spoofing tadi. Berarti nggak bisa dong harusnya dari Huawei sendiri maksudnya Gini, atau gimana? kayaknya soal kena ban, aku berapa kali pakai custom ROM kok aman gitu. Berarti MicroG aman harusnya. Aman. buat itu. Nah berarti kenapa yang user Huawei kena ban? Nah, kau ngapain di WA itu? Kan gitu aja. Oh soalnya gue pernah kena ban sih, jujur. Jadi gue inget gak yang gue juga rame di Facebook? Iya. Gara-gara gue bikin video, ini laptop gue jual karena toko gue mau tutup, inget gak? Oh iya, itu kan lu dikata-katain kan. Kan gue ada WA admin tuh di bawah, itu banyak yang WA gue, dari WA gue di ban, karena terlalu banyak pesan masuk. Gue juga nggak tahu ke WA kenapa ya, tapi waktu itu langsung banyak. WA itu salah satu aplikasi paling paranoid. Nih aku pakai iPhone loh, iPhoneku tidak jailbreak. Cuma kebetulan pas itu aku daftar WA bisnis pakai nomor Indosat yang masih 12 digit dan aku tahu itu nomor recycle. 2 kali kirim pesan ban iPhone. Dan aku connect pakai mobile data. Jadi dipastikan bukan karena IP VPN, Iya. kemungkinan cuma karena nomor. Pertanyaannya kenapa secepat itu? Berarti user nomor aku sebelumnya memang Bermasalah. entah nyepam ngapain gitu, ya kan? Oh iya. Sekarang kan WA juga- kan bandnya cuma 6 bulan paling lama. WA tuh emang ngeselin sih, kayak pindah-pindah HP aja tuh kalau salah password aja, wah selesai anjir. Ya, itu gue Langsung nunggu 2 minggu loh. 2 minggu. Tapi bersyukurlah kalian masih ada WA. Di Amerika orang ketergantungan sama iMessage. Orang saling bully karena bubble-nya biru atau hijau Iya, gitu. iya. Harga diri kok lengket sama merek handphone. Dia Mi fans gimana nih? Yeay. Jadi memang udah kalau dari segi keamanan mah balik lagi ke kenapanya dulu ya. Gak Iya. bisa karena Tapi Huawei-nya. menarik tadi, poin tadi di. Kalau misalnya dia custom ROM ini yang pakai microG ini gak ke banner, tapi di Huawei orang pakai ke banner, berarti antara Huawei-nya atau orangnya sebenarnya. Behavior Iya, orangnya itu. atau Iya. nomornya. Atau nomornya. Iya banyak variabel dan WA nggak akan ngasih tahu yang mana. Berarti oversimplify itu juga nggak baik ternyata ya. Betul sih. Emang. Seharusnya lumayan juga kan kemarin Makanya tuh kalau- obat security adalah edukasi. Bukan ditutup-tutupin. Oh gitu. Kalau mau ketutup semua silakan pakai iPhone dan percayalah nggak semua juga masalahmu beres. Ya makanya itu, jadi gini, salah satunya yang setelah gue menemukan gue pakai Pura 31 jam itu ya. Jadi pakai Huawei itu tuh memang dengan full konsekuensi Iya. gitu loh. Ketika lu pakai Huawei, lu tidak bisa ngomong kok gak bisa Google, gak bisa karena lu udah tahu resikonya. Itu doang sebenarnya. Dan apakah gua mau untuk ngambil kompromi itu? Ya nggak mau. Iya. Gitu. Segampang itu doang sebenarnya. Iya. Tapi makanya bukan aman gak aman tentang security. Mungkin security kita bisa debat. Tapi ngomongin aman dan gak aman. User experience. Betul. Iya. Ini adalah perusahaan yang main di infrastruktur. ya. Se-Indonesia infrastrukturnya pakai Iya, Huawei. juga agak aneh kalau kita. Semua IndiHome. Jadi kalau mereka mau mata-matain kita juga bisa kalau mau ya. Iya Iya, bisa sebenarnya kalau aja. mau. Jaringan semua Huawei. Kalau mau, jangan kan itu TikTok aja kan ketahuan itu dia nge-load tempat kita. Nah itu salah satu topik yang menarik juga tuh ngomongin mata-mata ya kan. Iya. Karena ada juga narasi yang beredar jangan pakai Huawei, data lu disebar sama Cina gitu. Lah, lu ngepost itu dari Xiaomi. Kan ironis gitu. Itu satu. Padahal si Jinping kalau mau Xiaomi itu begini ya. Itu satu. Udah temen banget tuh Habis dia. itu connect ke IndiHome yang modemnya Huawei. Jadi kan banyak yang dapat datanya Nah, berarti ya. itu kedua. Ketiga habis itu lu Brosurnya disabari. ngepostnya di TikTok, belanja di Shopee. Iya. Kagak memang Nggak gini. Karena iya. Satu, lu jangan ngerasa spesial. Lu tuh siapa mau dimata-matain gitu. Lu tuh cuma data poin. Betul, gue pernah bikin
bikin satu video pendek kan, kalau nggak salah ngomong data diambil kan. Iya. Karena kalau gue pribadi data diambil, yang ngambil data rugi udah pasti kayak anjing Gary aneh-aneh banget itu sih. Ya, maksudnya kalau gini deh, Google sama Huawei tahu aku lagi di SCBD misalnya, aku di situ diam 20 menit gitu. Kalau aku sendiri buat apa data itu? Tapi kalau ada 2000 handphone di situ, tentunya ada tanda tanya. Ini macet kenapa banget nih? Iya. Atau ada demo? Iya. Kalau cuma sendiri, lu tuh nggak berharga, Jir. Lu tuh NPC. Menurut lu Huawei harus gimana? Maksudnya kan dia punya Huawei OS yang di Cina-nya. Menurut lu mending dia deploy ke global atau gimana? Ayo Menurut jawabannya gua ya. sebagai sensor semua ya. Oke lanjut. Itu sensor ya. Kalau menurut gua sebenarnya Huawei ini kan ada 2 opsi. Mereka bisa mungkin nego sama Trump biar dibatalin. Tapi sayang karena mereka udah mencoba untuk mandiri kan. Ya. Iya. Ya, menurut gua Itu sih susah karena dia juga ribut sama Kanada. Jadi menurut gua mending ya ini di deploy Harmony OS Next 2 ini segera di deploy ke global. Walaupun memang nggak segampang itu ya karena Developer lagi. developmentnya harus gimana kan ribet banget nih kalau orang udah developer itu udah ke iOS ke Android tambah lagi pakai Harmony OS apa ekstensinya dia HP. HP ya HP. Hub waduh itu juga bahan bulian lagi loh. Bisa di hub gitu ya. Nah jadi saran gua sih chipset kan dia juga gara-gara sanksi ini kan juga kesulitan kan masih 7 nano kan. Iya. Dengan adanya sanksi ini semoga Huawei bisa benar-benar cepat mandiri gitu. Iya. Tapi gue ngebayangin ya, Pura kemarin. Itu kamera emang bagus banget ya. Gue Oh, ngebayangin iya. kalau Pura itu pakai Android dan Snapdragon Elite tuh kayak wah ini gila. Nah balik lagi coba custom ROM bisa, coba unlock bootloader bisa. Ya, Betapa banyak masalah yang bisa diselesaikan. Coba Huawei 1 tahun aja kita coba buka unlock bootloader ya. Rusuh pasti. Rusuh. Pasti rusuh. Khusus Huawei Indonesia lah. Mi fans cabut ke Huawei semua pasti. Itu satu, Roxy pasti penuh. Jual HP. Suntik. Enggak, tapi kalau mereka trauma aku bisa ngerti juga. Iya. Karena dulu zaman Redmi 4A, 4X gitu kan itu semua handphone Iya. China ROM. Iya, China ROM. Nggak ada Play Store-nya. Abis itu disuntik di sini Global ROM. Abis itu disuntik iklan. Nah, abis itu nama Xiaomi jelek. Udah Xiaomi juga udah kepalang jelek, udahlah sekalian kita bikin aja ada iklannya beneran. Mungkin aku nggak tahu. Cuma ya segitunya memang kalau unlock bootloader itu dilakukan oleh bukan usernya, memang sebahaya itu. Tapi ya balik lagi edukasi. Oh, berarti solusi lu untuk Huawei ini kalau bisa buka lah unblock bootloader gitu. Paling Mungkin kalaupun bukan dibuka bootloadernya, mungkin jujur lah. jujur aja. Iya. Menurut gua susah sih kalau dia. Sebenarnya dia udah jujur Maksud lu Huawei gak jujur selama ini? enggak. Emang enggak jujur kan? Ya, siapa juga yang jujur kan? Apple juga Alde battery. Mana ada Alde? Enggak, gini. Mana ada? Poin gua Cuma gini. Alay almarhum HP baterainya jadinya ya. Alde kok gua. Lu pakai apa? Gue semua pakai internet, pakai ini iPhone 17 anjing. Ya kan dipakai, berarti boros ya iyalah. Iya, ya berarti nggak Alde kan? Karena Alde kita kok gua. mau Gojek, enggak kalau ini udah awet sih. Iya. iPhone 15 kemarin. Ya tapi kalau semua orang bisa jujur, dunia udah jadi surga sih. Iya. Kayak gini, balik lagi kenapa Huawei sebenarnya udah jujur tapi tanpa dia stick di mulut dia sendiri. Karena ya mulutnya Ribet banget nih. Oh iya. Lanjut. Banyak banget yang mau dikat lah. Lanjut. banyak dikit. Lah siapa tahu. Karena ya itu dari video dia sendiri di YouTube kayak dia ngasih tahu kayak contoh web shortcut itu juga ada di YouTube-nya Huawei. Dulu juga ada. Iya kan? Dia ngasih solusi yang sebenarnya kalau misal lu butuh jujur tadi dia nggak bisa. Karena menurut gua kalau dia jujur, kita bisa pakai micro G dan ini dia kayak ngelawan sanksinya Google gitu. Itu menurut gua ya. Ya pride-nya lagi kan. Pride-nya, betul. Iya. Itu menurut gua tapi. Dan Google pun menurut gua juga udah tahu kalau misalkan Huawei ini melakukan side loading pasti. Nggak mungkin gak tahu lah ya. Orang kantor Google sama kantor Huawei Indonesia deket kan ya Pak. Iya kan. Tapi anehnya orang-orang kantor Google sama Huawei kok dikat lagi. Tapi kalau dari gue pribadi ya, menurut gue sih harusnya Huawei emang gak usah jualan HP lagi sih saat ini. Menurut gue. Kalau enggak, gue tuh pas Honor lahir tuh gue kayak jangan-jangan gue mikirnya gitu kayak jangan-jangan setiap apa namanya bukan penemuan apa sih selain kata penemuan Inovasi. Iya inovasi Huawei Taruhnya akan di ditaruh Honor. di Honor, gue pikirnya gitu. Mungkin ditaruh tapi nggak di Indo. Belum masuk. Emang Enggak, Honor tapi Indonesia- katanya juga Honor tuh
benar-benar udah lepas Udah sama kayak lepas. ASRock sama Asus. Itu kan agar bisa dapat GMS-nya sebenarnya kan. Iya gitu maksud gue sih mengharapnya sih lebih baik ya mungkin balikan sama Honor kali gitu-gitu sih. Ya. Kayak Huawei-nya balik ke Ya atau enggak memang fitur HP-nya tuh kasih ke Honor, karena ya gini kan. sih, menurut gua tabletnya memang ya belum lah ya. Laptopnya lah. Huawei tuh bagus banget anjir. Gua kemarin ke Cina itu Wearables-nya bagus. iya, Oh, bagus semuanya banget anjir. rata Kalau dia laptopnya Huawei emang isinya apa? Windows. Nah, ya udah, berarti kan nggak dilarang. Iya. Balik lagi unlock bootloader aja. Iya, yang ribut tuh GMS-nya bukan Android-nya. Jadi harus bisa dibedakan ya Android sama Jadi GMS hari ini aku bikin handphone isinya Android bisa. Tapi kalau hari ini aku mau jual handphone isinya Play Store itu beda urusan. Oh gitu. Bisnis. Ribet banget ya. Sebenarnya ya ada Lo juga- ngasih produk tapi setengah. Ini udah jatuhnya politik dalam Iya karena memang pada Jualan. yang kita nggak bisa pungkiri ya ini kan udah benar-benar perang dagang kan. Iya. Iya Huawei kan benar-benar satu tingkat lagi di bawah Apple deh sebenarnya. Oh, 2019 tuh dia nomor 2 loh. Iya untuk US kalau nggak salah kan. Iya. Lu bayangin. Dan DJI lo tahu? Ini tahu apa kan ya? Nggak DJI juga di ban kan di US. Iya udah. Iya. udah jadi. Udah. DJI kamera itu. Iya, maksudnya kemarin kan baru wacana. Padahal US juga endingnya butuh Cina kan RAM tuh lagi dinego kan. Kita lihat nih Apple. DJI. Amerika kan punya kepentingan Iya. jaga dia tetap super power. Iya. Tapi ini nggak usah lah. Ini jadi ngomongin geopolitik ya. Kita balik ke tech lagi. Oke. Lalu kalau menurut saya ya udahlah kalau beli Huawei adalah menurut gua udah nggak bisa teriak-teriak Fibonacci lagi menurut gua karena memang ketika lu beli lu tahu resikonya apa. Sama kayak beli Xiaomi. Kenapa Xiaomi lebih murah dari Samsung? Karena jelas tidak ada iklan. Udah gampangnya gitu aja. Walaupun memang disayangkan kenapa HyperOS tidak bisa unlock gitu. Iya. Nggak bisa, dipersulit kan. Dipersulit. Padahal jualannya dulu itu gitu kan. Udahlah. Dari lu Dulu jualan kalau kita flashback gitu, Poco F1 dibagiin Oh, di iya. XDA developer Oh, cuy. iya. Oh, itu baik banget itu. Poco F1 itu ya, itu gue dulu belum apal banget lah soal HP. Itu sampai kuping gue Poco dulu sebutin. Itu Poco bagus tuh. Gila. Iya, handphone kok kayak judul lagu. Hype. Palenggang patah. Huawei menurut lu gimana? Gue sebenarnya sih setuju ya sama lo juga. Emang gue pengennya tuh mending Harmony OS Next keluarin, hilangin Androidnya. Tapi memang bakal repot di developer globalnya sendiri kan. Karena cara mainnya nggak akan sama kayak developer Cina kan ya. Kalau Cina mungkin bisa dibantu dan marketnya di situ juga. Tahu lah isinya. Nah global nih lebih variatif ya. Iya variatif kan. Masalahnya kan semua orang pengen jual di iOS. Iya. Tapi apakah orang mau semuanya pengen jual di Android itu juga enggak juga. Betul. Apalagi Ada Huawei baru. Ini Huawei lagi. Emang berapa Ini situasi catch 22 sih. Jadi handphone gak ada aplikasinya karena gak ada yang bikin. Tapi gak ada yang bikin aplikasinya karena gak ada usernya. Iya. Gampang itu. Nah itu masalahnya. Ini kejadian sudah terjadi di BlackBerry. BlackBerry 10 dan Windows Phone. Jadi seandainya Huawei dikeluarin juga Harmony OS Next, ini bakal terulang lagi. Ujung-ujungnya isi upload yang naik. Iya. Kondisinya itu berbeda ya dari HP dulu kan Nokia Symbian yang Java itu pindah ke Android itu masih pada possible, iya. Nah ini kayaknya udah nggak kayak dulu lagi Udah ya. Google Jadi itu menurut gua udah nggak bisa udah gunung dia itu ya menurut gue udah susah disenggol gitu. iya. Ya gue yakin kan bisa aja kalau Huawei punya cloud sendiri kan dia udah ada ya cloudnya sendiri Huawei Ada, Cloud. Huawei Cloud ada. Iya. Cloud HP Cina memang ada yang kepake di. Iya. Kepake jelek semua. Enggak maksudnya. Jangan salah, Alibaba Cloud ganas loh. Enggak maksud gue yang bawaan HP gitu. Oh, apa cloud storage? Iya, cloud storage itu enggak ada yang bagus menurut gue. Level Android cloud tuh Samsung aja gue juga belum percaya. Iya karena developnya itu nggak beres, maksudnya Iya. bukan nggak beres sih, karena Bukan dia nggak beres karena tidak ada di dia usernya. doang. Usernya juga nggak ada. Bukan karena di user, menurut gue sih kan karena usernya, karena memang dia bikin develop buat dia punya, bukan secara global. Gue curiganya user gak ada kenapa? Kita ngomong Samsung ya. Samsung itu ngilangin pen kenapa alasannya? Karena nggak ada yang pakai kan katanya. Dia jadi Iya. tahu. Itu kurang ajar sih, aku kesel Ya, banget itu. tapi suka nggak suka itu niche memang. Pen itu, memang pen itu buat keren-kerenan doang. Itu niche karena tidak include. Kita musisi tertolong banget sama pen itu buat ngulik. Pakai kapasitif kan bisa. Gak enak tolong. Tapi kan lagi-lagi kayak obrolan tadi sore. Musisi kan niche. Itu. Betul. Itu. Iya. Jadi kalau usernya banyak, dia akan kerjain. Iya. Tapi menurut gua kenapa cloud Android? Gue setuju gak ada yang bagus karena orang yang udah pakai HP Android pasti pakai Google gitu. Iya, mending Google. Pakai Google Drive. Mending Enggak, Google. maksud gua kalau brand HP contoh ya Huawei, dia bikin cloud storage itu
wide system itu sama kayak Google bisa dipakai di mana-mana dan di HP, di laptop itu gampang dan buat connect ke yang lainnya juga mudah. Menurut gua orang masih bisa consider. Tinggal tambah Aku bisa patahin itu. gimana tuh maksudnya? Selling point dia apa? Kalau cuma sekedar gampang pindah, kenapa gua harus pindah? Ya Itu dia. Karena Apa yang bikin lu spesial yang nggak ada di handphone lain gitu? Iya. iya paham. Maksud gua kita nggak usah nanya itu karena itu pasti udah jawaban paling sulit gitu kan. Iya, makanya biarlah itu jadi pusingnya R&D-nya Huawei. Itu Itu- memberikan solusi gitu Iya ya. itu kan sama aja kayak pertanyaan kalau udah ngomongin agama udah susah kan sebenarnya Iya, udah iya, saklek gitu kan. Iya, susah, Cuman susah kan ya udah fitur sama tapi ada yang lebih lah dari Huawei tawarin tapi dan dia juga udah wide range system nggak cuma buat di HP-nya dia ekosistemnya dia tapi ketika lu pakai si Oppo, iPhone itu juga gampang menggunakan si cloud-nya gitu. Yang Dan menurut Tapi kan lagi kalau ngomong-ngomong kayak gitu kan balik lagi kayak ya quick share aja nggak ada. Iya. Ya makanya dibuat. Iya. Jadi dia punya ekosistem sendiri yang bener luas gak cuma buat di Huawei doang. gua tahu Ger, solusinya Ger. Tapi abis itu dia bikin misalnya katakan quick share versi Huawei gitu. Iya kayak Oppo Iya, Sonic. katakanlah dia bikin seperti itu. Tapi gimana cara dia masukin ke iPhone dan Apple? Karena nggak bisa juga. Mereka kan ribut sama mereka. Iya itu. Betul sih. Pentagon Black. Ya itu dia. Ada device Huawei nggak? Nanti kita cobain. Nggak, Pakai nggak. Honor Connect. Iya deh. Ya dah, ayo. Kabarin aja ya. Iya, jadi kan iya. Lagi-lagi kalau mau ngomong kayak gitu, ya udah berarti jangan bermain dari ke US. Mainnya Asia, Eropa yang memang bebas Nggak nih gitu. bisa gini. Karena katakan aplikasi ini jadi nih. Iya, Aplikasi iya. ini untuk connect quick share Huawei ke iPhone gitu. Iya, iya, misalnya gitu. Gimana caranya? Uploadnya ke App Store kan? Nah, App Store-nya punya siapa? Apple US kan, terlepas dari dia di negara mana. Tetap juga Huawei sekarang mau daftar untuk ngupload di manapun Iya, nggak bisa karena dia bandnya global. Dan ini juga Dia tidak boleh bekerja sama dengan perusahaan US Bukan mas- apapun. bukan masalah band doang. Jadi setiap perubahan memang itu akan globally gitu loh. Maksudnya kayak perubahan satu, kayak contoh kenapa Samsung nggak nyobain yang baterainya kan karena dia punya banyak device. Kalau satu pakai baterai silicon, berarti semuanya harus pakai silicon kan? Sekarang pakai silicon. Tahu Iya nih. sekarang udah iya, makanya mungkin next akan enggak dulu tuh kayaknya dia nggak berani. Ini kan nggak berani karena ya masalah dulu, Note Note 7. FE. Iya. Ya tapi ya udah intinya sih seperti itu ya. Huawei itu bukan HP yang tidak aman sepenuhnya. Balik lagi aman gak aman tuh sama penggunanya aja. Bukan bukan soal aman tidak aman security ya, Iya. tapi aman ke penggunanya gitu. Oh iya dan aman juga sekarang ada dua definisi aman secara keamanan sama aman secara kenyamanan. Memang. Ya kan? Karena itu real, bapak gua aja pakai Samsung aja harus diajarin gitu. Iya. Nah. Jadi kayak Ini sekarang kalian bayangin aku mau ngajarin mamaku dan adikku yang autis pakai Redmi Note 9 pakai Chair Droid. iya nggak Chair main. Droid Iya, lagi. bener. Sulit kan, tapi ada. Chair Droidnya official build lagi. Tapi ada juga yang paling aman. Oh iya. Kopinya Distrik Kopi Roaster. Ada. Kenapa jadi masuk lagi? The Sugar King. Kirimin. Jadi Samosir Ways. Kirimin Dik. Kapan sih buka ini kira-kira di Jakarta ya? Oh iya kita tunggu banget nih. Iya, tapi di coba review dulu dong ini. Ini kira-kira ada Fibonacci nggak di? Wow. Waduh. Dik. Ada itu adanya G-Box. Di sini udah ada tuku. Masa ini nggak ada? Masa ini nggak ada sih? berat. Ini kan katanya tuh lebih enak dari tuku. Kata kiri ya. Udah, tutup, kita tutup. Udah lama nih, udah lama ya. Terima kasih loh Bang Aldo lo Terima ya. kasih untuk terima Padika kasih. di Ya, sini. Pak. Tepuk tangan semuanya. Oke, Padika di sini ya sebagai apa namanya? Sisi senior. sisi konten kreator, Senior sisi kita. konten Sosial kreator. 1 juta subscriber. 1 juta subscriber. Berapa sih? 1,6. 1,6. Dan Abang Aldo yang 6.000. Iya makanya jangan lupa untuk subscribe juga. Makanya lu konsisten dulu bikin lah soal cyber security. Iya. Gue yakin dia sekarang konsisten sih. Iya. Karena Seringin lah sama konten kafe lu. Bisa. 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 Kita bahas lagi ini, nanti. Ini lu kontenin lagi. Jadi Pak. Kalau ini gue copot satu, baterai mati. Enggak. Oh enggak. Oh Dia paralel ya. Satu aja masih hidup. Damn. Iya sih. Tutup deh. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Ini nggak tahu nih berapa lama. Udah lama banget ya. Kalau kelamaan berarti bagi dua kita. Yaudah ya. Sampai jumpa, bye.